Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rifa Aziza. Saya dari kelas 5 MPIB dengan NIM 2141104011121. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD. Oke, mari kita langsung saja simak videonya. Baik, yang pertama yaitu adalah pengertian PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan non-formal. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan Dinas Pendidikan Nasional. Maka sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal, PKBM ini diharapkan menjadi wadah bagi kegiatan masyarakat untuk lebih meningkatkan potensi diri dan keterampilan. Selain itu ada fungsi PKBM yang pertama yaitu sebagai tempat belajar masyarakat, kemudian yang kedua sebagai tempat tukar belajar, yang ketiga sebagai pusat informasi, dan yang keempat sebagai pusat penelitian masyarakat. Kemudian selanjutnya itu ruang lingkup PKBM. Ada 7, yang pertama pendidikan non-formal, yang kedua akses untuk semua, dan yang ketiga peningkatan literasi, yang keempat keterampilan hidup, yang kelima fleksibilitas waktu dan lokasi, yang keenam dukungan komunitas, dan yang ketujuh atau yang terakhir upaya pengentasan buta aksara. Oke, materi selanjutnya yaitu apa saja sih yang menjadi sasaran dari lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat. Yang pertama yaitu masyarakat yang tidak tamat sekolah. Kemudian yang kedua masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan etnis. Yang ketiga masyarakat dengan kebutuhan khusus. Yang keempat masyarakat di daerah terpencil dan tertinggal. Yang kelima anak putus sekolah. Dan yang keenam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian apa saja sih yang menjadi landasan pendirian atau landasan hukum dari PKBM? Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Kemudian yang ketiga ada Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Dan yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Oke, materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan yang umum dilakukan oleh PKBM. Yang pertama yaitu ada pendidikan kesetaraan untuk tingkat dasar dan menengah. Yang kedua ada kursus-kursus keterampilan seperti kursus komputer ataupun kursus bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada pelatihan kejuruan. Yang keempat taman bacaan masyarakat. Yang kelima ada pelatihan pekerja. Yang keenam ada pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang ketujuh ada kelas Al-Quran dan agama. Kemudian yang kedelapan kelas khusus untuk penyandang disabilitas. Dan yang kesembilan ada kegiatan sosial dan kebudayaan. Yang 10 pemberian bantuan dan dukungan sosial, dan yang ke-11 kegiatan pengembangan diri, serta yang terakhir yaitu adalah pendidikan lingkungan. Selanjutnya apa saja sih yang menjadi sumber potensial PKBM? Itu ada 8. Yang pertama ada dana dan pendanaan, yang kedua tenaga pengajar, yang ketiga materi pembelajaran, yang keempat keterlibatan komunitas, yang kelima jaringan dan kemitraan, yang keenam teknologi informasi, yang ketujuh dukungan pemerintah, dan yang kedelapan adalah donasi dan hibah. Oke, yang selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas PKBM. Kapasitas kelembagaan PKBM ini tentu dipengaruhi oleh atau dapat diukur oleh beberapa faktor. Yang pertama dari sumber daya manusianya, kemudian yang kedua dari sumber daya finansial atau keuangan, yang ketiga dari infrastruktur atau sarana-prasarananya, kemudian yang keempat kemitraan dengan pemerintah atau lembaga lain, dan yang kelima diukur dari program pembelajaran dalam PKBM tersebut. Kemudian mitra-mitra PKBM antara lain ada pemerintah, masyarakat atau komunitas, dan yang ketiga yaitu perusahaan.
Kemudian bentuk kegiatannya dalam potensi keagamaan dalam kegiatan PKBM ini yaitu yang pertama adalah mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, prakteknya dalam pendidikan, kemudian kegiatan tahfiz, kemudian mengerjakan sholat duha dan sholat duhur, kemudian peringatan hari besar, lalu kegiatan kiroah, PHBI seperti itu untuk peringatan hari besar dan istighosah. Baik, cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.